Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kajian kuliah Ahad pagi Masjid Al-Hikmah PCM Cepu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, sedikit mendung juga, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami agama melalui sebuah majlis yang insyaallah diridhai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu kuliah Ahad pagi yang insyaallah diberkati oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah kuliah Ahad pagi yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kita pada pagi hari ini akan mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan pemikiran keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagaimana yang kita kenal, adalah salah satu dari ulama Indonesia dan pendiri organisasi yang terbesar kedua di Indonesia. Jenengan sudah pernah nonton film Sang Pencerah? Sudah ada belum Pak Bu? Yaitu film yang menceritakan bagaimana perjalanan hidup dan biografi Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu lahir tanggal 1 Agustus 1868 dan beliau meninggal pada tanggal 23 Februari 1923. Kira-kira beliau itu hidup 55 tahun. Beliau lahir dengan nama Muhammad Darwish. Dengan nama Muhammad apa? Darwish. Setelah beliau melakukan ritual ibadah haji, sebagaimana tradisi yang umum dilakukan oleh Muslim Jawa ketika haji pulang dengan nama baru. Ini nama betul Pak Bu. Itu tradisi yang umum dilakukan oleh Muslim Jawa. Aslinya namanya Muhammad Darwish. Kemudian setelah beliau melakukan ibadah haji, berubah namanya menjadi Ahmad apa? Ahmad Dahlan. Dan tradisi haji pada waktu itu Pak Bu, haji plus
memperdalam ilmu agama atau belajar ilmu apa? Agama. Sehingga pada waktu itu orang melakukan ibadah haji itu pulang membawa 2 gelar. Yang pertama gelar haji atau Pak Haji, yang kedua apa? Kiai. Karena haji sambil apa? Mencari ilmu. Kalau sekarang haji sambil apa Pak Bu? Sambil jalan-jalan, healing gitu. Sehingga ada perbedaan antara haji dulu dengan haji apa? Sekarang. Kalau haji dulu pulang bawa apa? Ilmu. Kalau sekarang pulang bawa apa Bu? Habis haji. Oleh-oleh katanya. Iya, oleh-oleh macam-macam ya, termasuk oleh-oleh apa? Gelar haji. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Kiai Dahlan itu salah satu ulama yang berdarah biru. Tidak seperti darah kita. Semuanya insya Allah yang hadir di sini darahnya merah kan ya? Nggak ada yang berdarah apa? Biru. Beliau dari keluarga besar ulama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Bapaknya Kiai Haji Abu Bakar. Bapaknya namanya siapa? Kiai Haji Abu Bakar. Tapi tidak usah ditambahi As-Siddiq. Menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ditambahi As-Siddiq itu salah satu nama sahabat Nabi Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama. Terus sampai nasabnya itu kepada Sunan Gresik. Kepada siapa? Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sehingga Kiai Dahlan itu memiliki nasab yang bagus, berdarah biru, dan juga beliau memiliki keilmuan yang luar biasa. Bagaimana perjalanan intelektual Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi sebelum kita bicara tentang perjalanan intelektual Kiai Haji Ahmad Dahlan, penting untuk kita catat bersama, Kiai Dahlan itu bukan seorang ulama yang produktif. Artinya produktif yang memiliki banyak karya tulis. Tapi beliau meninggalkan jejak berupa apa Pak Bu? Warisan peradaban yang luar biasa. Meskipun beliau tidak dikenal sebagai ulama yang produktif yang menelurkan banyak karya tulis sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Khadratus Syekh pendiri apa? NU. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memiliki cukup banyak kitab-kitab atau buku-buku yang masih bisa kita akses baik secara fisik maupun secara online. Kalau misalnya ibu-ibu ingin tahu kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa di searching secara online. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak menulis kitab apapun. Tapi bukan berarti pemikiran keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hilang atau hanyut. Tetapi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diabadikan oleh 2 murid langsung beliau. Ini jenengan perlu ingat atau catat ya. Yang pertama Kiai Haji Raden Hajid. Kiai Haji Raden apa? Hajid itu yang fotonya saya tampilkan itu. Berkacamata di samping Kiai Dahlan. Yang kedua, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu didokumentasikan oleh Kiai Haji Muhammad Suja. Jadi kita insya Allah Bapak dan Ibu sekalian punya 2 tokoh yang mendokumentasikan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mereka berguru secara langsung kepada Kiai Dahlan. Yang pertama Kiai Haji Raden Hajid, yang kedua Kiai Haji Muhammad Suja. Kita awali secara singkat buku dan siapa Kiai Haji Raden Hajid. Kiai Haji Raden Hajid, beliau itu kurang lebih
6 tahun berguru kepada Kiai Dahlan, mulai 1916 sampai Kiai Dahlan meninggal tahun berapa Bu tadi? 1923. Beliau lulusan pesantren Termas. Pesantren Termas itu, Termas di mana Pak Bu? Pacitan. Selama 6 tahun Kiai Haji Raden Hajid mendapatkan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan 7 falsafah atau 7 wejangan atau 7 pelajaran agama. Jadi ada 7 wejangan atau 7 falsafah ajaran agama yang diajarkan oleh Kiai Dahlan, dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Jadi ada sekitar 17 kelompok ayat apa? Al-Quran. Maksudnya apa? Ayat-ayat yang dipilih oleh Kiai Dahlan sebagai basis pergerakan keilmuan dan basis praksis sosial Bapak dan Ibu sekalian. Karena Kiai Dahlan itu memiliki metode pembelajaran yang sangat unik. Beliau suka mengulang-ulang surat atau ayat yang diajarkan. Kiai Dahlan mengajarkan Al-Ma'un itu yang jenengan dengar berapa bulan Pak Bu? Sudah ada yang pernah dengar? Kiai Dahlan saat mengajarkan Al-Ma'un itu berapa bulan? 3 bulan. Mengajarkan Al-Asr atau Wal Asri itu lebih lama lagi, 7 bulan. 7 apa? 7 bulan. Al-Ma'un 3 bulan. 7 sama 3 berapa Bu? 10 bulan. Digenapi 2 bulan jadi setahun. Kira-kira belajar 2 surat selama berapa? 1 tahun. Kalau jenengan jadi muridnya Kiai Dahlan, kira-kira mokel atau drop out atau tetap bertahan Pak Bu? Melayu ya. Itu keunikan metode pembelajaran Kiai Dahlan. Sehingga salah satu muridnya yang nanti pencatat biografi Kiai Dahlan yang kedua yaitu Kiai Haji Muhammad Suja. Itu satu-satunya Kiai yang berani protes kepada Kiai Dahlan. Kiai, kita sudah belajar Al-Ma'un 3 bulan. Kenapa kok jenengan belum pindah ke surat yang lain? Maka jawab Kiai Dahlan dengan nyantai, apa awakmu wis amalno? Jawabannya Kiai Suja, nggih sampun Mbah Yai. Kiai Dahlan bertanya lagi, bagaimana cara kamu mengamalkan? Pun kita waos ing dalem salat. Jadi cara mengamalkan Al-Ma'un itu dibaca di dalam apa Pak Bu? Salat. Jere Kiai Dahlan yo ora ngono. Karena inti dari Al-Ma'un itu bicara tentang teologi welas asih. Teologi pembebasan. Keterpihakan Islam terhadap anak yatim dan orang apa Pak Bu? Miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Bicara mukadzibun bidin. Bicara orang yang mendustakan apa? Agama. Beragama tapi tidak memberikan dampak secara apa Pak Bu? Sosial. Orang beragama itu harus memiliki kepekaan apa? Sosial. Sehingga Kiai Dahlan menyontohkan secara langsung kepada Kiai Suja dan murid yang lain untuk mempraktikkan ayat ini. Maka Kiai Dahlan mencari anak yatim, orang miskin dikasih baju, kasih makanan, kasih apa Pak Bu? Tempat tinggal. Sehingga dari sini Al-Ma'un sebagai bangunan atau basis praksis sosial di Muhammadiyah. Sehingga teologi keberagamaan Muhammadiyah secara umum teologi apa Pak Bu? Al-Ma'un. Jadi Muhammadiyah bisa berkembang sehebat kayak gini itu nggak lepas dari Kiai Dahlan yang terkenal dengan julukan Kiai Al-Ma'un. Iya Bapak Bu? Al-Ma'un, Kiai Aro'aital.
berangkat dari surat Al-Maun, apa Pak Bu? Bisa mengguncangkan kaum-kauman, yaitu kampung yang Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup, Jogja, Jawa, Indonesia, kemudian juga dunia. Sekarang Muhammadiyah tercatat sebagai organisasi terkaya nomor berapa Pak Bu? Nomor 4. Itu menunjukkan Kiai Dahlan seseorang yang apa Pak Bu? Mengamalkan satu surat saja itu dampaknya luar biasa. Kalau kita insya Allah baca Quran tiap hari ya, insya Allah. Tapi memberikan dampak atau enggak? Menggoncangkan cepu atau enggak? Sama sekali tidak. Lagi Dahlan berangkat dari Al-Maun saja bisa menggoncangkan kauman, Jogja, Jawa, terus apa? Indonesia, terus sekarang apa? Dunia. Itu cuma barokahnya Kiai Al-Maun. Karena dalam memahami agama, agama bukan sekedar teori, tapi agama juga praktek. Agama juga ilmu dan amal. Nanti ada teori pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan bicara tentang integrasi antara ilmu dan amal. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau pencatat biografi Kiai Dahlan yang kedua itu namanya Kiai Haji Muhammad Syuja. Beliau terkenal sebagai, ada yang tahu? Bapak PKU Muhammadiyah. Bapak PKU apa? Muhammadiyah. Karena Kiai Dahlan itu semasa hidupnya belum berhasil mendirikan rumah sakit. Kiai Dahlan pernah dirawat di rumah sakit Kristen, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Beliau ngelus-ngelus duduk. Saya ini Muslim, kok dirawat di rumah sakit Kristen? Karena di masa Kiai Dahlan ada misi penginjilan. Yang pertama Zending Protestan, yang kedua misi Katolik Pak. Di antara programnya yaitu melakukan pengkhutbahan, mengajarkan atau mendakwahkan ajaran Yesus Kristus atau Injil. Yang kedua bergerak dalam dunia pendidikan. Sehingga kita catat dalam sejarah itu salah satu konsultan pendidikan Kiai Dahlan itu namanya Pastor Van Lich. Yang memang ketika itu belum ada pakar pendidikan dari seorang apa? Muslim. Kiai Dahlan belajar pendidikan dari siapa? Pastor Van Lich. Kemudian di program yang ketiga mendirikan klinik atau hospital. Kemudian yang keempat, cara penginjilan Zending Protestan itu dengan menerjemahkan Injil atau Bible ke dalam seluruh bahasa daerah Pak Bu. Kita sampai sekarang itu kita dapatkan Injil itu diterjemahkan ke bahasa daerah sampai bahasa yang mungkin tidak kita kenal. Menunjukkan saking masifnya gerakan kristenisasi di masa Kiai Dahlan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika Kiai Dahlan dirawat di rumah sakit Kristen, umat Islam belum ada yang punya apa rumah sakit atau hospital ketika itu. Maka Kiai Dahlan ngelus-ngelus dodo. Kapan yuk umat Islam niku duwe rumah sakit? Iya, kalau orang dirawat di rumah sakit Kristen sembuh. Kalau misalnya sampai meninggal Pak Bu, pada waktu sakaratul maut melihat apa salib, kan ya jadi masalah itu. Maka Kiai Dahlan memikirkan bagaimana umat Islam ini harus punya rumah sakit, punya sekolah, punya apa? Darul Aitam atau panti asuhan. Dan rumah sakit itu direalisasikan oleh muridnya Kiai Dahlan, yaitu Kiai Haji Muhammad apa? Syuja.